Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan saya Puji Indah Wulandari dengan NIM 231011250343. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Maulidia dengan NIM 231011250308. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Stefanus Imanusudin. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara perusahaan mengelola pasar? Yang kedua, bagaimana cara perusahaan mengelola segmentasi pasar? Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan mengelola produk? Mengelola pasar. Perusahaan mengelola pasar dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memantau perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Yang pertama, riset pasar atau market research. Perusahaan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data tentang konsumen, pesaing, tren, industri, dan kondisi ekonomi. Kedua, analisis lingkungan pasar, meliputi analisis faktor internal, kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman, misalnya menggunakan alat analisis SWOT. Ketiga, penempatan target pasar atau targeting. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dijadikan fokus utama. Keempat, penentuan posisi pasar. Perusahaan membangun citra keunikan produk di benak konsumen agar berbeda dari pesaing. Kelima, pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dikembangkan dengan mengacu pada 4P, product, price, place, dan promotion. Keenam, pemantauan dan evaluasi pasar. Perusahaan terus memantau respon pasar terhadap produk dan strategi yang dijalankan, lalu melakukan evaluasi serta penyesuaian bila terjadi perubahan tren atau perilaku konsumen. Lalu, di rumusan masalah yang kedua, kita akan membahas tentang mengelola segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku serupa. Dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat menargetkan kelompok konsumen tertentu secara lebih efektif dan efisien. Lalu, biasanya perusahaan menggunakan hal apa saja sih untuk mengelola segmentasi pasar? Kita masuk poin yang pertama, yaitu mengidentifikasi dasar segmentasi. Yang pertama itu ada demografis, isinya itu ada usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua ada geografis, meliputi wilayah, iklim, dan kepadatan penduduk. Yang ketiga ada psikografis, meliputi gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai konsumen. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu perilaku, meliputi manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, dan loyalitas merek. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menganalisis setiap segmen pasar. Setelah segmen pasar diidentifikasi, perusahaan menilai potensi, ukuran, daya beli, serta tingkat pertumbuhan setiap segmen untuk menentukan mana yang paling menguntungkan dan mana yang relevan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu menentukan target pasar atau targeting. Nah, di sini perusahaan itu memilih satu atau beberapa segmen yang dianggap paling potensial untuk dijadikan sasaran utama strategi pemasaran. Misalnya, perusahaan memilih strategi pemasaran massal atau memilih strategi pemasaran diferensial, atau bisa juga memilih strategi yang fokus pada ceruk pasar atau niche market. Selanjutnya kita masuk pada poin keempat, yaitu menetapkan posisi pasar atau positioning. Nah, setelah menentukan target pasar yang tadi di poin ketiga, selanjutnya perusahaan menetapkan citra atau posisi produk di benak konsumen agar memiliki keunikan dibandingkan dengan produk para pesaing. Lanjut kita masuk pada poin yang kelima, yaitu menyesuaikan bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, di sini itu perusahaan harus menyesuaikan strategi, contohnya strategi dari produk, harga, promosi atau distribusinya agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di segmen pasar tersebut.
Selanjutnya di poin ke-6 itu ada evaluasi dan penyesuaian segmentasi, di mana poin ke-6 ini bersifat dinamis sehingga perusahaan perlu secara berkala untuk mengecek atau mengevaluasi keefektifan segmentasi dan menyesuaikannya jika terjadi perubahan perilaku konsumen atau kondisi pasar. Poin nomor 3, mengelola produk. Produk merupakan elemen utama dalam kegiatan pemasaran karena menjadi inti dari apa aja yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Pengelolaan produk mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pengembangan, produksi, hingga evaluasi produk agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Langkah-langkah perusahaan dalam mengelola produk antara lain sebagai berikut. Poin A, perencanaan produk atau product planning. Perusahaan merencanakan jenis produk yang akan dikembangkan berdasarkan hasil riset pasar dan analisis kebutuhan konsumen. Tahap ini mencakup penentuan konsep produk, desain, fitur, kualitas, serta manfaat yang ingin ditawarkan. Poin B, pengembangan produk baru atau product development. Setelah perencanaan perusahaan mengembangkan produk baru melalui proses inovasi, uji coba, dan evaluasi, tujuannya adalah menghasilkan produk yang memiliki keunikan dan keunggulan kompetitif di pasar. Poin C, manajemen siklus hidup produk baru atau product life cycle management. Perusahaan harus memahami tahapan siklus hidup produk, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan, agar dapat menyesuaikan strategi pemasaran di setiap tahap, misalnya dengan melakukan promosi tambahan atau inovasi untuk memperpanjang umur produk. Poin D, pengendalian kualitas produk atau quality control. Kualitas menjadi faktor penting yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat selama produksi untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan ekspektasi pasar. Poin E, pengemasan dan pelabelan atau packaging and labeling. Pengemasan bukan hanya melindungi produk, tetapi juga berfungsi sebagai alat promosi dan pembentuk citra merek. Desain kemasan dan label yang menarik dapat meningkatkan daya tarik di produk di mata konsumen. Dan poin yang terakhir, poin F, evaluasi dan perbaikan produk atau product evaluation. Perusahaan terus memantau respon pasar terhadap produk yang dijual melalui umpan baik pelanggan, penjualan, dan tren pasar. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perusahaan dapat memperbaiki atau memodifikasi produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Implementasi strategi dalam bidang pemasaran dan produksi merupakan faktor kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Di bidang pemasaran, perusahaan perlu memahami pasar, melakukan segmentasi yang tepat, serta mengembangkan strategi yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Pengelolaan pasar yang baik akan membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan keunggulan bersaing. Sementara itu, di bidang produksi, perusahaan harus mampu mengelola sistem dan biaya produksi agar menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Pengendalian terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead menjadi bagian paling penting dalam menjaga efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Dengan sinergi antara strategi pemasaran yang tepat dan sistem produksi yang efisien, perusahaan dapat menciptakan nilai lebih bagi konsumen, memperkuat posisi di pasar, serta mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Terima kasih.